Hapusku bagi Kristus. Bapa, kami bersyukur saatnya belajar kitab Hagai. Kami mohon belas kasihan anugerah pertolongan-Mu supaya kami mengerti dan mentaatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, amin. Hai anak-anak, jumpa lagi dalam Renungan Anak Habatus. Yuk kita lanjutkan belajar firman Tuhan. Nah anak-anak, Allah kita Allah yang kudus. Maksudnya apa ya? Nih begini, ini gereja baptis Efrata adalah milik Tuhan ya. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan memberikan gerejanya menjadi milik kamu, saya, dan seluruh anggota gereja. Jadi gereja ini adalah milik Tuhan sekaligus milik kita bersama. Dan Tuhan memimpin kita semua untuk merenovasi atau membangun gerejanya. Membangun itu tidak mudah anak-anak ya. Membangun gereja tidak mudah karena setiap detail, setiap bagian, seluruhnya harus dikerjakan dengan serius, dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kehendak Allah yang kudus. Nah, anak-anak, Allah juga mengingatkan Hagai dan para imam yang waktu itu sedang membangun bait suci bahwa semua yang dikerjakan dalam pembangunan bait suci harus tepat benar sesuai dengan peraturan Tuhan, sesuai dengan Taurat Tuhan, karena ini berhubungan dengan kekudusan Allah. Tapi pada waktu itu ya, para imam tahu loh isi hukum Taurat. Sayang sekali persembahan mereka itu seringkali tidak selalu diterima oleh Allah. Kenapa ya? Yuk kita baca ayat 15. Maka berbicaralah Hagai, katanya, begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Nah anak-anak, Allah menyatakan bahwa persembahan para imam dalam membangun bait suci pada waktu itu adalah persembahan yang najis. Artinya kotor atau persembahan yang berdosa. Kenapa? Karena kehidupan para imam yang tidak mentaati firman Tuhan, tidak mengikuti pimpinan Tuhan, sehingga ini adalah hal yang berdosa di hadapan Allah. Nah anak-anak, gereja atau bait Allah ketika dibangun harus mengikuti semua peraturan Tuhan dengan tepat benar, sehingga menjadi bangunan yang menyenangkan hati Allah yang kudus. Demikian juga Allah menghendaki kehidupan umatnya, kamu dan saya, dibangun di atas kekudusan, seperti halnya ketika kita mau membangun rumah Allah. Hidup kudus adalah hidup yang mentaati firman Allah. Dan hal ini, anak-anak, bukan hal yang mudah. Hal ini bisa dikerjakan hanya oleh anak-anak atau orang-orang yang sudah percaya. Hanya dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Allah kudus yang sanggup menghapuskan segala yang najis, yaitu dosa-dosa kita, dengan cara menggantikan hukuman dosa kamu dan saya mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia menang dan hidup selama-lamanya. Dialah satu-satunya pribadi yang sanggup menolong kamu dan saya untuk hidup dalam kekudusan, yaitu hidup yang membenci dosa. Nah anak-anak, biarlah Roh Kudus yang ada dalam hati kita itu terus menolong kamu dan saya untuk hidup dalam kebenaran Allah, sehingga dengan rela, dengan sukacita kita hidup memuliakan Allah, mengasihi sesama, mengasihi firman-Nya, dan diri sendiri pun diberkati. Habatus, hidupku bagi Kristus. Nah buat anak-anak yang belum percaya Tuhan Yesus, maukah kamu hidup di dalam kekudusan Allah? Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji Tuhan, mari kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur karena Engkau Allah yang kudus, dan kami adalah orang berdosa. Tapi karena cinta kasih-Mu, Engkau menguduskan kami, supaya kami dapat hidup memuliakan Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, biarlah sejak anak-anak kami merelakan hidup kami dipimpin oleh Tuhan Yesus, sehingga kami boleh memberkati sesama kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Sampai jumpa.